زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Metode Ad-Jani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan, sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru yang faham akan hal ini dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Quran Surah Al-Lahab, belajar mengaji, membaca Al-Quran metode Ad-Jani jilid 5. Ta, fathah masuk ke ba tasydid. Karena huruf ba memiliki sifat syiddah, maka dibaca seperti tertahan. Tab, tab, ada tekanan dan tertahan. Tab, ba fathah masuk ke ta sukun. Bat. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ta. Setelah syiddah, setelah tertahan, huruf ta ada udara yang mengalir. Bat. Namun hati-hati jangan bat. Jangan dibaca terlalu lebay dan langsung. Bat. Karena dia ada syiddah terlebih dahulu baru kemudian angin. Bat. Seperti itu. Tabbat. Ya satu ketuk. Dal fathah bertemu alif. Mad tabi'i. Dua ketuk. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif yang berbeda kalimat, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil dibaca 5 ketuk. Da 5 ketuk. A hamzah berupa alif fathah 1 ketuk. B ba kasrah ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i 2 ketuk. La 1 ketuk. Ha 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf H. Huruf H tidak dibaca dari rongga dada, H, seperti itu. Namun H biasa saja seperti H bahasa Indonesia. H dengan halus. H, satu ketuk. Bin, ba kasroh tanwin. Di depannya ada huruf waw. Maka tanwin ini masuk ke huruf waw dengan gunnah, 2 ketuk. Yaitu idgham bi gunnah. Biu, harus dengung, perhatikan, tidak bisa dibaca bewa, namun biu, dengung 2 ketuk karena idgham bi gunnah. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak dibaca dengan dengung atau dibaca dengan pendek. Wa 1 ketuk, ta fathah masuk ke ba tasydid, ada tekanan. Tab ba, ba 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka ba kita sukunkan. Sehingga ba dibaca memantul karena huruf ba termasuk huruf qalqalah. Namun perhatikan, karena di sini ada tasydid, berarti ada 2 huruf ba. Yang satu ba sukun, kemudian yang satu ba berharokat fathah, sehingga dikumpulkan menjadi tasydid. Tabba. Sekarang karena waqaf, maka dua-duanya menjadi sukun. Sehingga cara membaca qalqalahnya, karena ada tasydid, tidak boleh dibaca qalqalah secara langsung, namun terjeda sekira 1 ketuk. Perhatikan, watabba dibaca menjadi watab. Tidak boleh dibaca watab, tidak boleh dibaca langsung karena ada tasydid. Berarti ada huruf ba 2. Jadi cara membacanya adalah watab. Ada jeda 1 ketuk baru qalqalah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Tab, bat, ya, da, a, bi, la, ha, biu, wa, tab. Mari kita baca. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Mari kita baca sekali lagi. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ayat kedua Quran Surah Al-Lahab, belajar mengaji membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Mim fathah bertemu alif mad tabi'i, 2 ketuk. Namun karena di depannya ada huruf hamzah berupa alif yang berlainan kalimat, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil, dibaca 5 ketuk. Perhatikan untuk membedakan antara mad wajib dengan mad jaiz adalah mad wajib 1 kalimat, mad tabi'i bertemu dengan hamzah atau alif dalam 1 kalimat, sedangkan mad jaiz bertemu dengan hamzah atau alif
dalam lain kalimat. Untuk memudahkan sehingga tidak dibingungkan dengan satu kalimat atau dua kalimat, perhatikan saja bentuknya. Jika dia berbentuk hamzah, maka itu biasanya satu kalimat. Dan jika berbentuk huruf alif, maka itu lain kalimat. Dan di sini berbentuk alif, maka ini mad jaiz munfasil dibaca 5 ketuk. Ma 5 ketuk. Al hamzah berupa alif, fathah masuk ke ghain sukun. Al. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ghain. Tidak dibaca, hati-hati, tidak boleh dibaca karena itu huruf ha. Ada yang membaca hati-hati. Dan jangan juga dibaca memantul ag. Hati-hati. Silahkan jika diperlukan lihat kembali video jilid 1 tentang makhraj dan sifat huruf ghain. Al. Na nun fathah berdiri 2 ketuk mad tabi'i. Ain fathah masuk ke nun sukun an. Nun sukun perhatikan di depannya huruf ha. Berarti nun sukun dibaca izhar halqi an. Perhatikan karena huruf nun memiliki sifat bainiyah dan gunnah maka tidak boleh dibaca terhentak. An. Tidak boleh dibaca an, namun dibaca an. Dan karena izhar tidak boleh juga dibaca an. Perhatikan karena izhar harus jelas dan pendek. An. Hu 1 ketuk. Ma mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Lu lam lummah 1 ketuk. Hu ha lummah berdiri 2 ketuk mad silah. Hu dibaca 2 ketuk. Wa 1 ketuk. Ma mim fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Ka 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kaf. Dibaca ka, dibaca lembut ka dan ada dorongan udara. Ka, tidak dibaca qa. Hati-hati, namun dibaca ka dengan ringan, istifal. Ka. Sa 1 ketuk, ba 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka huruf ba disukunkan. Dan karena huruf ba, maka dibaca qalqalah atau memantul. Ka, sa, ba dibaca ka, sab. Di sini qalqalahnya langsung karena tidak ada tasydid. Berbeda dengan ayat 1 tadi. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Ma, al, na, an. Hu, ma, lu, hu, wa, ma, ka, sab. Mari kita baca. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari kita baca sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya ayat yang ketiga Quran surah Al-Lahab. Belajar mengaji membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Sa, sin fathah, sa 1 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf sin. Bukan dibaca za. Za, hati-hati, ada yang membaca za atau sa. Hati-hati, ini sin. Tidak ada titiknya atau sering disebut sin kecil. Sa. Sa. Ya fathah, sad sukun. Yas. Tidak tertahan. Perhatikan sifat dan makhraj huruf sad. Huruf sad memiliki sifat rokhwah, tidak tertahan, dan sifat isti'ala, pangkal lidah naik. Sehingga saat sukun, posisikan pada makhraj sad setelah ya yang istifal. Jika dipanjangkan, akan berbunyi seperti ini. Ini sebagai ilustrasi saja, supaya Anda melihat perubahan dari istifal ke isti'ala. Ya istifal. Ya dipanjangkan supaya tahu perubahannya. Ya istifal langsung masuk ke sad isti'la. Ya pas saat masuk ke sad itu isti'la. Jadi dibaca yaus. Bukan dibaca yas. Perhatikan kalau dibaca yas dua-duanya istifal. Namun karena isti'la jadi yaus. La lam fathah harokat berdiri mad tabi'i 2 ketuk. Na nun fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk.
ron. Ro fathah tanwin. Tanwin di depannya huruf dzal. Maka tanwin dibaca ikhfa. Ikhfanya ikhfa awsat, yaitu sudah siap-siap pada titik makhraj dzal saat dengung, namun tidak menempel secara kuat, sehingga masih ada kesamaran dalam membaca tanwin. Perhatikan, bukan dibaca ron, bukan dibaca rong, namun dibaca rong, dua ketuk. Rong, zal fathah bertemu alif mad tabi'i dua ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf zal. Banyak yang membaca zal, berarti itu posisi lidah di belakang gigi. Sementara zal makhrajnya sama seperti makhraj huruf tha dan huruf dha. Yang membedakan adalah sifatnya saja. Zal ada di bawah gigi seri atas dengan ujung lidah keluar sedikit. Zal. Za dua ketuk mad tabi'i. Ta satu ketuk. La satu ketuk. Ha satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak ha, namun ha. Bin satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka huruf ba disukunkan. Lahabin menjadi lahab qalqalah karena huruf ba termasuk huruf qalqalah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Sa yaus la na ra za ta la hab. Mari kita baca. Sayasla naran dzata lahab. Mari kita baca sekali lagi. Sayasla naran dzata lahab. Selanjutnya ayat yang keempat. Quran surah Al-Lahab. Belajar mengaji membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Wawu fathah masuk ke mim sukun. Karena di depannya ada huruf bersukun, maka wam langsung masuk dibaca ke huruf mim sukun. Jadi seolah-olah huruf alif tidak dibaca atau tidak ada. Wam tidak dibaca wam, tidak. Namun wam dibaca langsung ke huruf mim. Wam, ra, satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ra. Tidak dengan membulatkan bibir saat membacanya. Tidak dengan ro, namun dibaca ra. A, satu ketuk. Tu, ta dhammah, satu ketuk. Hu, ha dhammah, terbalik, dua ketuk. Mad silah. Ha, ha fathah masuk ke mim tasydid. Mim tasydid berarti ada gunnah, dua ketuk. Ham, perhatikan, harus dibaca panjang, jangan sampai dibaca hamma. Ini kesalahan yang sering terjadi, yaitu dibaca pendek. Padahal seharusnya ini dibaca dengung, dua ketuk minimal, yaitu gunnah. Ham, ma, mim fathah bertemu alif mad tabi'i, dua ketuk. Hamma, dua ketuk. La, satu ketuk. Tal, ta fathah masuk ke alif lam sukun, alif lam qamariyah. Tal, perhatikan kesalahan yang sering terjadi saat membaca lam sukun adalah memantul. Tal, supaya tidak memantul maka tahan di titik lam meskipun suara lam sudah tidak terdengar sampai mengucapkan huruf yang ada di depannya. Tal, masih di titik lam, tekan lidahnya, ha, baru masuk ke ha. Tal, ha, ha satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Tidak dibaca ha, tidak juga dibaca kha, namun dibaca ha. Ha, ha tipis dan bersih atau ha kecil. Ha. To fathah satu ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf to. Huruf to juga tidak dibaca dengan membulatkan bibir, namun dibaca dengan menegangkan pangkal lidah atau mengangkat pangkal lidah karena to memiliki sifat isti'la. To, bi satu ketuk. Karena di akhir kalimat maka huruf ba disukunkan dan dibaca qalqalah atau memantul. Ha, to, bi menjadi ha, tob. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wam, ra, a, tu, hu, ham, ma,
la, tal, ha, tob. Mari kita baca. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Mari kita baca sekali lagi. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Selanjutnya ayat yang kelima, Quran Surah Al-Lahab. Belajar mengaji membaca Al-Quran metode Ad-Jani. Fa kasrah ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun berarti mad tabi'i 2 ketuk. Jim kasrah ya sukun. Mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat dan makhraj huruf jim. Tidak dibaca jim, namun dibaca jim. Tidak dibaca ji, namun dibaca ji. Perhatikan posisinya di tengah, tidak terlalu ke depan. Kalau ke depan dia berbunyi ji. Kalau di tengah dia berbunyi ji. Ji. Di tengah berbunyi ji. Fi, ji, 2 ketuk. Di, 1 ketuk. Ha fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Ha fathah masuk ke ba sukun. Ba sukun berarti dibaca qalqalah. Perhatikan di sini ada huruf ha dan huruf ha. Yang pertama huruf ha, yang kedua huruf ha. Harus dibedakan, jangan sampai dibaca sama. Yang pertama adalah ha, tidak tertahan. Yang kedua adalah ha, tipis. Hab, ha, hab. Lun, ada dhammah tanwin di depannya huruf mim. Maka dhammah tanwin ini dibaca dengung dan masuk, yaitu idgham bi gunnah. Dibaca dengung dan masuk 2 ketuk. Lun menjadi lum. Jika di Quran Depak ada tanda tasydid pada huruf mim. Lum. Perhatikan, harus dengung 2 ketuk. Selanjutnya min, nun sukun, di depannya ada huruf mim. Maka nun sukun dilebur dan masuk ke huruf mim, atau dimasukkan ke huruf mim, atau idgham bi gunnah dengan dengung, masuk dengan dengung. Sehingga dibaca mim, bukan dibaca min, namun dibaca mim. Sama jika di Quran Depak juga ada tanda tasydid pada huruf mim. Mim, dengung 2 ketuk. Ma, 1 ketuk. Sa, 1 ketuk. Din, 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka huruf dal disukunkan. Dan karena huruf dal maka ada qalqalah. Masadin menjadi masad. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Fi, ji, di, ha, hab, lum, mim, ma, sad. Mari kita baca. Fi jidiha hablum mim masad. Mari kita baca sekali lagi. Fi jidiha hablum mim masad. Demikianlah tutorial kali ini, yaitu belajar mengaji membaca Al-Quran, metode Ajani, membahas Quran Surah Al-Lahab. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin. Sadaqallahul Karim. Sadaqallahul Halim. صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم.